Di kamp Floraline, dendam dan ketakutan sudah penuh. Dan di hati mereka agak takut. Terutama ketika mereka pergi berpatroli. Mereka melawan dari lubuk hati mereka. Kecuali mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka masih memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk keluar. Utusan ilahi lainnya sudah takut dengan setiap misi patroli. Ini adalah operasi paling dasar untuk meninggalkan catatan bunuh diri sebelum keberangkatan. Tentu saja, utusan surgawi di bawah Floraline tidak banyak melawan. Hal-hal yang tidak diketahui, meskipun mereka akan membuat mereka merasa takut, tetapi dibandingkan dengan temperamen aneh Floraline, itu benar-benar bukan apa-apa. Hal yang sama sekali tidak diketahui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seseorang yang berada di sisinya, tetapi tidak pernah tahu kapan dia akan tiba-tiba meledak di luar kendali. Rencana pencarian berlanjut, tetapi Floraline tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemarilah, berkemas, aku akan menemukannya sendiri. Menanggapi Floraline, ada keheningan yang mati, tanpa tanggapan apapun. Seluruh kamp tampaknya telah jatuh ke dalam kehampaan. Keheningan yang mati, tanpa jejak yang tersisa. Floraline memandang dengan curiga ke pintu keluar kamp. Napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Diam-diam mengirimkan kekuatan. Mata gelap terbuka di dahi Floraline. Di pandangan Floraline, semuanya telah berubah. Yang beredar di sekitar bukanlah perkemahan, tetapi suasana yang agak aneh. Mereka menjadi dunia di mata Floraline. Apakah itu pesona? Floraline sedikit bingung. Dari saat dia menemukan petunjuk, tidak ada tanda-tanda kecemasan di tubuh Floraline, dan hanya tinggal sepotong es. Tidak, itu sedikit seperti ilusi, dalam pikiranku. Meskipun Floraline tidak begitu yakin, ketika dia masih memberikan kesimpulan seperti itu, dia mengambil ini sebagai intinya, mengangkat tangannya, dan air gelap mengalir dari jarinya. Ujungnya menetes, dan pada saat jatuh ke tanah, suara detak yang renyah menyebar. Tanah tampaknya telah melemparkan kerikil di danau yang tenang, dan riak-beriak, bahkan meja dan kursi tidak terkecuali. Setelah godaan seperti itu, Floraline bahkan lebih yakin bahwa dia berada dalam ilusi saat ini. Keluarlah, untuk bisa menyembunyikan ilusi persepsi pertamaku. Kamu setidaknya harus berada dalam jarak 100 langkah dari sisiku. Tidak ada yang bisa melihat suara yang begitu yakin. Ini hanya tebakan biasa oleh Floraline. Pihak lain menggunakan ilusi, jelas tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kekuatan kedua belah pihak agak berbeda. Dan di bawah celah kekuatan ini, jika pihak lain ingin mengganggu Floraline, itu harus dalam jarak yang sangat dekat. Adapun dalam 100 langkah, itu hanya tebakan biasa oleh Floraline. Saat tebakan Floraline jatuh, tepuk tangan meriah datang. Satu orang membuka pintu masuk ke kamp dan berjalan perlahan. Hanya saja tubuhnya tidak nyata. Di tanah di mana riak masih ada, kakinya beriak dengan riak. Jelas, ini bukan tubuhnya. Floraline menatap orang di depannya, melipat tangannya di dada. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan memberi Anda 3 kata. Pria itu tertawa dan meletakkan tangannya. Saya selalu berpikir bahwa Floraline benar-benar gila, dan keputusan yang Anda buat terlalu banyak keberuntungan. Tetapi sekarang tampaknya orang yang dapat dikultivasikan oleh Mahkamah Agung tidak mudah. Mata Floraline samar, dan mata hitam di dahinya menjadi sedikit kusam. Itu kalimat pertama. Pihak lain jelas tercengang melihat Floraline. Dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tampaknya pihak lain benar-benar berniat menunggunya menyelesaikan 3 kalimat. Kemudian, dalam waktu 3 kalimat ini, ada terlalu banyak hal yang bisa saya lakukan. Misalnya, dia bisa sepenuhnya membujuk Floraline untuk meninggalkan kamp dan jatuh ke dalam ruang yang tak berujung di bawah. Bahkan seseorang dengan level Floraline tidak akan mampu bertahan dalam lingkungan seperti itu. Sepertinya ini ide yang bagus. Ini adalah kalimat keduamu. Floraline berkata dengan wajah tenang. Mata gelap di dahinya perlahan terbuka. Dan di samping ilusi, ledakan gelombang hitam tiba-tiba menelan tubuhnya. Kamu tidak mengikuti aturan. Floraline menjilat bibirnya saat dia melihat penglihatan itu pecah. Ini adalah kalimat ketigamu. Selanjutnya, biarkan aku melihat di mana dewamu bersembunyi. Mungkin, aku sudah tahu. Ledakan. Dengan raungan di benak Floraline, semua ilusi runtuh pada saat ini, dan tidak ada yang tersisa. Kesadaran Floraline sudah selangkah lebih maju, dan dia benar-benar mencari di kamp, terutama napas yang belum sepenuhnya hilang. Saat embusan angin bertiup, Floraline muncul langsung di luar kamp, mengangkat tangannya dan melambai, hanya untuk melihat 2 mayat tergeletak di kamp. Mereka tidak memiliki panggilan untuk menolak, dan mereka setenang seolah-olah mereka sedang tidur. Tapi tubuh mereka yang sudah sedingin es adalah bukti bahwa mereka sudah mati. Floraline melirik ringan dan membuang muka dengan jijik. Pantas. Mengetahui bahwa patroli ini berbahaya, dia tidak tahu bagaimana melindungi keselamatannya sendiri. Tetapi kedua orang lemah itu bersembunyi di ruang sempit ini. Setidaknya 4 orang harus bertindak dalam satu kelompok. Untuk memastikan bahwa itu tidak akan menjadi konspirasi oleh pihak lain. Semua orang mendengarkan perintah,
Semuanya, 10 orang dalam satu tim, berpatroli di kamp, dan mengirim seseorang ke Lin Floating City. Silakan maju. Utusan para dewa masih sedikit ragu-ragu, karena mereka hanya bertarung melawan kuil penguasa cahaya 3 hari yang lalu, dan masih ada beberapa kontradiksi yang belum terselesaikan. Sekarang, alih-alih mengundang orang-orang dari Mahkamah Agung Tuhan, mereka akan mengundang Dewa Cahaya. Beberapa dari mereka terlalu keluar dari barisan. Florelin tampaknya telah melihat melalui pikiran orang-orang ini, dan dia diam. Kenapa? Menurutmu masih ada orang tambahan di Mahkamah Agung, yang bisa dikirim ke kita? Sekarang kota pemurnian Beiyun telah mengumpulkan 100.000 orang. Meskipun mereka semua sampah, masih ada aula kusat. Mahkamah Agung sudah mencapai batasnya dengan 60.000 orang, dan tidak mungkin memiliki bala bantuan. Jika kamu tidak menemukan kuil cahaya Tuhan, maka aku akan pergi mencari kuburan untukmu. Semakin aneh temperamen Floraline, semakin kemampuannya diakui oleh Mahkamah Agung. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuan Floraline tidak buruk, siapa yang akan bersedia menempatkan orang dengan kepribadian yang tidak stabil di posisi komando dan akan bersedia melatihnya? Meskipun konfrontasi singkat ini bahkan tidak pecah, Floraline menanganinya dengan hampir sempurna. Adapun untuk mencari pembantu, meskipun agak keluar jalur, kuil penguasa cahaya memang pilihan terbaiknya, jika dia bisa mengundangnya. Utusan surgawi yang dikirim kali ini secara diam-diam melaporkan hal ini, dan bagi orang-orang percaya yang menjadi bawahan Floraline, mereka sudah mulai bertindak. Karena mereka tahu bahwa saat ini, tanpa tangan musuh, Florin bisa mengangkat ambu mereka,